Dan tempat saya persilakan hambanya Pendeta Dr. Yopin dulu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten dan semua yang menyaksikan live streaming dari ibadah online melalui Facebook dan YouTube. Saya percaya saudara akan diberkati. Kita baru saja melewati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam momentum yang spesial dan hebat itu. Tetapi juga kita sedang masuk dalam hari Pentakosta tentunya. Dan saya percaya bahwa kita akan mengalami bagaimana kegerakan Roh Allah yang hebat, manifestasi pekerjaan Roh Allah yang hebat yang akan dikerjakannya bagi hidup kita. Nah, untuk itu firman Allah pada hari ini saya akan beri tema jangan galau. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang sedang galau, hari-hari ini banyak orang sedang gelisah, hari-hari ini banyak orang sedang khawatir, cemas, hari-hari ini banyak orang khawatir yang berlebihan. Bahkan ketika tidak ada alasan bagi dia khawatir, tidak ada alasan bagi dia gelisah, tidak ada alasan bagi dia galau, dia galau juga, dia gelisah juga, karena memang keadaan sangat-sangat tidaklah memungkinkan untuk barangkali dia bisa bertahan hidup ke depannya. Dan ini realitas kehidupan yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Tetapi tentu doa saya bagi saudara melalui kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita rayakan beberapa hari yang lalu, dan kita sedang berdoa menantikan bagaimana karya Roh Allah dikerjakan bagi kita melimpah melalui kegerakan dan manifestasinya, supaya apa? Supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata bahwa kamu akan menerima kuasa untuk mengusir setan, menginjak-ninjak kalajengking, dan kemudian segala hal yang membahayakan lainnya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya bahwa pesan firman Allah pada hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Bertolak dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, berkata demikian, jangan gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gelisah hatimu, jangan galau hatimu, jangan galau pikiran dan perasaanmu dan seluruh hidupmu. Percayalah kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, maka segala sesuatu mungkin Tuhan kerjakan bagi hidup kita, yang bagi otak kita yang terbatas sudah tidak mungkin. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, dan tentu pesan yang sama bagi kita menjelang saat-saat dia mau naik ke sorga. Saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata jangan gelisah, jangan khawatir yang berlebihan, jangan segala sesuatu main perasaan, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit sakit kepala, sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir dalam hidup ini. Saya tahu, saya percaya bahwa hidup ini memang berat, hidup ini memang susah, hidup ini memang sulit. Apalagi pandemi COVID-19 banyak membuat kita gelisah dan galau, khawatir, dan potensi resesi ekonomi yang barangkali bisa saja membuat kita frustrasi dengan usaha kita, frustrasi dengan pekerjaan kita, frustrasi dengan apa saja yang hendak kita kerjakan dan belum tentu menghasilkan apa-apa. Tetapi dengar ini baik, Alkitab berkata jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Nah, jangan galau atau jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa Alkitab menegaskan perkara ini? Karena saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah merupakan semua rangkaian karya Allah yang begitu nyata bagi kehidupan kita.
yang dahsyat yang dimulainya dalam perkara-perkara kemustahilan sejak Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui rahim Maria tanpa Maria punya suami sebelumnya. Haleluya. Dia baru bertunangan dengan Yusuf, lalu kemudian Alkitab berkata bahwa Maria mengandung dari Roh Allah, dan ini sesuatu yang luar biasa. Itu di luar akal pikiran manusia, saudaraku, bahwa sejak dia datang ke dalam dunia dalam kelahirannya itu perkara-perkara ajaib sudah terjadi. Dan ketika dia naik ke sorga, Alkitab berkata bahwa dia bawa murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya sedang berkumpul dan sejumlah orang yang bersama-sama dengan dia, dan tentu kemudian dia memberkati mereka, lalu dia terangkat ke sorga. Dan waktu dia sementara terangkat, datanglah awan menutupinya dari pandangan dan penglihatan murid-muridnya dan orang-orang yang beserta dengan murid-muridnya. Dengar ini baik, semua rangkaian peristiwa ini rangkaian yang penuh dengan kemustahilan, rangkaian yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia, tetapi semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa keadaan boleh memburuk, situasi boleh saja tidak bisa kita terima lagi hari-hari ini. Pengharapan barangkali sudah begitu akan sulit bagi kita, tetapi orang-orang yang mengharapkan Tuhan di dalamnya pasti punya pengalaman-pengalaman hebat. Di dalamnya pasti mengalami karunia-karunia mujizat yang dikerjakan Tuhan bagi hidupmu. Kenapa kemudian kita tidak perlu gelisah dan galau dalam hidup kita? Karena yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dia bukan hanya sekedar pergi, tetapi dia pergi dan akan mengirim pribadi yang lain yang disebut dengan Roh Kudus untuk menemani kita. Haleluya. Ada begitu banyak orang ketika pergi dia tidak mau pusing lagi dengan kita. Dia pergi dan urusan dengan kita mulai selesai. Tapi lihat ini baik, Yesus Kristus Tuhan, dia naik ke sorga, tetapi dia masih mikir tentang kita. Dia mengirim rohnya yang kudus, pribadi Allah yang hebat dari rohnya yang kudus untuk menemani setiap kehidupan kita. Dalam hidup kita, dengar ini jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumenten dan semua yang menyaksikan program ini, dengar ini baik. Di ibadah raya minggu ini, saya ingin sampaikan satu hal yang prinsip ini bagi saudara, bahwa pribadi Yesus Kristus Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia naik ke sorga ya, tapi dia kirim seorang penolong yang lain untuk menemani hidup kita. Ada begitu banyak orang tidak mau temani hidup kita. Bahkan ketika orang-orang yang kita pernah tolong, orang-orang yang pernah dekat dengan kita di situasi-situasi yang sulit, kadang dia tidak mau menemani kita. Bahkan ketika dia punya alasan untuk menemani kita, dia tidak mau menemani kita. Apalagi dia tidak punya cukup alasan untuk menemani, maka dia bilang begini, biarkan saja semua urusanmu, karena itu urusanmu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang naik ke sorga, dan kemudian dia bilang, aku akan kirim kepadamu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menemani kita. Saya percaya bahwa ketika saudara sedang mengalami kegalauan, kegelisahan, khawatir, takut, Roh Kudus yang bersama dengan saudara akan menjadi teman, sahabat yang menemani setiap perjalanan dan langkah hidup kita. Orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Jemaat Tuhan, GBI Double Sila Tumenten dimanapun saudara berada yang menyaksikan program live streaming ini, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook, dan siapapun yang menyaksikan ibadah raya ini, saudara pasti akan menemani, mengalami apa yang Yesus katakan bagi saudara, ditemani dengan Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah jangan galau. Haleluya. Kenapa kita tidak perlu galau dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus pergi, tapi dia masih berdoa bagi kita. Berapa banyak orang dalam hidup kita yang kemudian janji suka doakan kita, tetapi dia tidak mau tahu. Kadang suami lupa doakan istrinya, istri lupa doakan suaminya, orang tua lupa doakan anak-anaknya, anak-anak pun asik dengan urusannya sendiri. Ketika dia doa untuk dirinya sendiri, dia lupa doa untuk orang tuanya.
Boro-boro kadang dia mau doakan orang lain, dirinya sendiri dia nggak pernah doa, saudaraku. Tapi lihat ini baik, ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, jangan gelisah hatimu, jangan galau, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan takut, sebab aku pergi kepada Bapakku. Bukan hanya sekedar menyediakan pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menghibur, menolong, meneguhkan, dan menuntun engkau kepada jalan-jalan kebenaran, tetapi aku tetap berdoa bagimu. Haleluya. Jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten dimanapun berada, dengar ini baik, Yesus berdoa bagi kita. Ketika kita menjadi objek-objek doa, maka kemudian di sana ada perhatian, di sana ada tanggung jawab. Di sana Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Barangkali engkau sedang bergumul dan orang di sekitarmu tidak tahu, tetapi Allah di dalam nama Tuhan Yesus mengerti setiap apa yang menjadi pergumulan, setiap apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Dia sumber jawaban yang tepat bagi hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya bagikan bagi saudara jemaat Tuhan GBI Latu Menten dimanapun berada, bahwa Dia Tuhan yang pergi untuk kembali. Haleluya. Dia pergi untuk kembali. Kenapa demikian? Karena Dia ingin bawa kita ke tempat di mana Dia pergi untuk kembali jemput kita, supaya di mana Dia berada, kita berada bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saya percaya dan saya yakini bahwa ini merupakan perhatian, ini merupakan kepedulian, ini merupakan satu tanggung jawab ilahi, yang dimana Dia tidak mau ingin berpisah dengan kita lama-lama, saudaraku. Dia ingin supaya dimanapun Dia berada, saudara dan saya berada bersama-sama dengan Dia. Maka Dia pergi, tetapi Dia akan datang kembali. Nantikan Tuhan kembali dan menjumpai engkau dalam iman yang tetap sama ketika engkau percaya kepadanya. Alkitab berkata, kalau aku datang kembali pada kali kedua, adakah aku jumpa iman di bumi? Rame-rame jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten dan yang menyaksikan ibadah raya ini berkata, Tuhan, ini kami didapati orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang layak, orang-orang yang punya iman di bumi, yang menanti Tuhan dengan sabar dan tekun apapun pergumulan persoalannya. Ketika engkau datang kembali, kami orang-orang yang siap untuk bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Jadi apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus nyatakan ketika Dia naik ke sorga, Dia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama dan kedua, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan kalau aku pergi ke sana, aku menyediakannya bagimu, dan kelak pada waktunya aku datang kembali, dan supaya di mana aku berada dan Bapakku berada, kamu pun berada di sana. Doa saya bagi saudara, dunia adalah kepanaan hidup, dunia adalah lembah air mata, dunia penuh dengan kesusahan, dunia penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Dunia memberi rasa lapar, dunia memberi rasa haus, dunia memberi kita rasa untuk pengen marah, pengen kecewa, sakit hati dan sebagainya. Di rumah Bapa yang kekal, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana tidak ada lagi pergumulan. Di rumah Bapa yang kekal, engkau akan senang untuk selama-lamanya. Doa saya buat semua jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten di ibadah raya minggu ini, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Saudara pasti akan mengalami tangan Tuhan yang ajaib, yang mengerjakan mujizat bagi setiap saudara. Doa saya, apa yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, apa yang tidak timbul dari dalam hati, apa yang tidak pernah ada dalam niatan yang engkau dengar sebelumnya, ada tanggung jawab Allah menyediakan dan mengerjakan mujizat bagi hidupmu dengan tangannya yang dahsyat dan ajaib. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah momentum karya Allah yang penting bagi hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut dan cemas, tak perlu gelisah, tak perlu galau. Dan mari kita harapkan Tuhan yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat. Dan saya percaya engkau
pasti mengalami dahsyatnya tangan Tuhan dalam hidupmu. Doa saya, berkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan bagi setiap kita. Salam hormat saya bagi saudara sebagai senior pastor dari GBIWC Jemaat Gregoreo, dan saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di GBIWC Latu Menten, seluruh mitra-mitra dimanapun berada yang barangkali ikut menyaksikan siaran langsung ini, saudara diberkati Tuhan. Dan seluruh pribadi yang ikut beribadah bersama di GBI Latu Menten melalui live streaming Facebook dan YouTube ini, pasti saudara berkati. Haleluya. Tunduk kepala dan saya akan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hari mujizat, ini hari kesembuhan, ini hari perkara di mana setiap anak-anak Tuhan mengalami tangan Allah yang hebat dan dahsyat. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diberi kemenangan. Semua hati yang galau, gelisah karena pekerjaan yang berantakan, karena usaha yang mungkin berantakan, karena kegelisahan terhadap masa depan, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau pasti ditolong Tuhan. Terima segala mujizat, kemenangan dan segala yang baik dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat Pastor Kem bersama dengan istri, bersama dengan seluruh tim pastoral GBIWC Latu Menten dan jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu dan selamat siang. Sebentar lagi kita udah mulai makan siang. Buat yang sudah sediain makanan boleh kirim ke Global Mansion. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih buat Pastor Dr. Yopin dulu. Luar biasa hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Nangkep Bapak Ibu maksud dari Pak Yopi, jangan galau. Hari ini memang benar, kita lagi galau-galaunya, semua galau. Pendeta galau, jemaat galau, semua galau. Pengusaha juga galau, pekerja juga galau, hampir semua lini galau. Kenapa? Bapak Ibu mau keluar kota nggak bisa. Bapak Ibu mau keluar kemana-mana mesti harus tutup hidung, gak lama lagi tutup mata. Nah, saya berharap Bapak Ibu boleh diberkati lihat firman Tuhan yang ada. Sekalipun mungkin kita galau karena ada keadaan-keadaan ini, namun Alkitab berkata kepada kita untuk kita tidak galau. Kenapa kita tidak galau? Karena Yesus saat ini sudah berada di surga sana, dan Dia pergi menyediakan tempat buat kita. Di sini mungkin kita ngalami galau, surga tidak ada galau. Dan tempat itu ada buat kita, tempat itu disediakan supaya kita yang di dunia yang galau-galau ini masuk ke surga. Karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu, tapi Dia mengirimkan penghibur Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kita sedang doa untuk mohon Roh Kudus dalam 10 hari ini. Bapak Ibu yang belum kepenuhan Roh Kudus, silakan berdoa. Saya juga tiap hari juga harus berdoa. Saya berusaha untuk live streaming supaya ngajak Bapak Ibu untuk live streaming, tapi kayaknya internetnya tidak bersahabat dengan saya. Jadi saya tetap usahakan untuk upload itu dan menguatkan Bapak Ibu. Kita berdoa terus setiap hari, jangan hanya 10 hari, habis 10 hari kita udah gak doa lagi. Setiap hari doa terus, minta Roh Kudus sertain kita, pimpin kita, ada di samping kita, bersama dengan kita, sehingga kita terus menang dalam hidup ini. Kita jangan tinggalkan Tuhan. Galau-galau tapi tetap ibadah, galau-galau tetap ikut ibadah live streaming. Karena dengan kita galau kita datang kepada Tuhan. Jangan galau lari ke lain. Alkitab berkata bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang galau yang membutuhkan dokter. Kita butuh Tuhan karena kita galau, tapi kita ada Tuhan. Jadi kita tidak berlalu dalam galau. Kalau orang gak galau juga bukan manusia, ada galau-galaunya juga.
tapi bukan kita larut dalam galau. Kita bukan larut dalam kecemasan, kita tidak larut dalam ketakutan, kita tidak larut dalam kekhawatiran berlebihan. Tetap andalkan Tuhan, percaya. Ini khotbah sesi yang kedua ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tinggalkan murid-muridnya, dia terangkat ke surga. Murid-muridnya merasa kehilangan, tapi dia bilang, saya tidak membiarkan kamu yatim piatu. Saya bersama dengan kamu dengan mengirimkan Roh Kudus mendampingi kamu. Dia mengajari kamu, dia mengingatkan kamu tentang apa yang saya sampaikan. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Setiap firman Tuhan itu ditumbuhkan, menguatkan kita. Setiap hari saya kirimkan ayat kepada Bapak Ibu di jemaat di GBWC Latumanten. Bahkan buat teman-teman yang lain, kita semua diberkati. Mau dapat renungannya, subscribe Camp Titi, baik di Facebook, baik di YouTube, baik di IG. Subscribe saja, like, share, follow. Apakah itu semua? Kita semua diberkati lewat firman Tuhan hambanya. Dan kami atas nama pengurus, jemaat, dan semua yang ada mengucapkan terima kasih banyak. Pastor Yopi, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di penggembala Bapak dan Ibu. Oke, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini dan kita akan satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Biarlah kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, di akhir daripada bulan Mei ini. Kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Tuhan masih pimpin kami, Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih kuasai kami, Tuhan masih berkati kami, Tuhan masih beri kami nafas hidup, Tuhan masih memberi kami makan dan minum. Hidup ini semua karena kemurahan-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Meteraikan firman itu dalam hati kami Bapa. Ajari kami bukan hanya sebagai pendengar, namun kami belajar untuk melakukan dan taatinya. Karena ada janji dan ada berkat Tuhan yang ilahi yang luar biasa, yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami, yang tetap setia dan taat kepadamu. Hamba berdoa dan memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming hari ini, yang mereka menonton melalui TV, melalui handphone, melalui apapun yang mereka lakukan. Hamba berdoa buat hidupan mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu GBWC Latumanten. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong dengan hidupan mereka. Kami menyerahkan umat Tuhan, jemaat-Mu di GBWC Latumanten, maupun yang menyaksikan kami di channel YouTube ini maupun di Facebook. Semua kami yang mata yang melihat kami dalam ibadah live streaming ini, kami mau katakan mereka semua diberkati dalam nama Yesus. Mujizat yang terbaik Tuhan selalu biarkan. Kemenangan dan kemenangan Tuhan selalu menyatakan. Hal-hal yang baru dan ajaib yang dasar Tuhan selalu berikan. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, dalam doa mereka, Tuhan sediakan itu bagi mereka. Hamba berdoa dan memberkati umat Tuhan yang semua yang menyaksikan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah sudah dihiburkan oleh kuasa Yesus, oleh Roh Kudus, oleh pertolongan-Mu, oleh kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati keluarga besar kami, tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Biar kami selalu aman dalam pemerintahan Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, karena kami ada dalam bangsa ini. Bersyukur buat pemerintahan yang ada, yang mengizinkan kami beribadah. Berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga staf dan juga aparatur yang ada, baik daripada pemerintahan pusat, daerah, sampai ke RT RW yang ada. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan yang ada, kami tetap menyerahkan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan